Belanja hemat, sehat di Babasena. Daging pilihan, mantap dan terjamin. Pilih yang segar, pilih yang terbaik. Di Babasena, pasti puas hati. مرحبا يا رمضان. Wahyukum bitahiyatil Islam tahiyata ahlal jinan fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qallam min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sunnatahu wa jama'atahu min yauminan hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pemirsa sekalian, kaum muslimin muslimat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh dengan kebarokahan ini, pada bulan suci Ramadan tahun ini, kita dapat kembali melaksanakan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan menikmati seluruh nikmat-nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Salawat dan salam agar tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita curahkan kepada para keluarganya beliau, para sahabatnya beliau, dan tentunya dengan seluruh umat yang istiqomah berada di syariah dan tariqahnya beliau. Dan semoga dengan kita senantiasa bersolawat kepada beliau, kita dapat tergolong menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Di dalam i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah ada 3 arkanuddin atau 3 rukun agama yang kita kenal dengan rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Kita akan mengkaji satu dari ketiga rukun tersebut, yakni rukun iman, yang mana dalam rukun iman yang terdiri dari 6 poin itu ada satu khusus yang akan kita kaji pada kesempatan yang mulia ini, yakni kita beriman kepada para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan rasul di dalam Islam paling tidak dikategorikan oleh para ulama ke dalam 6 kategori. Pertama, yakni nabi dan rasul yang secara tekstual disebut di dalam Al-Quranul Karim, dan itu sudah menjadi hafalan atau sudah menjadi pemahaman bagi kita semua. 25 nama tokoh dari Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara jelas, secara tekstual disebut di dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, ada nabi dan rasul yang disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran, akan tetapi tidak disebutkan secara tekstual tokoh tersebut siapa namanya. Artinya secara kontekstual kisahnya dikisahkan, namun namanya tidak disebutkan secara tekstual. Nabi dan Rasul yang ini paling tidak ada 3 kisah besar yang dikisahkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, Nabi Syamuil, atau dalam literatur agama Yahudi dikenal dengan sebutan Samuel. Ini dikisahkan dalam surah Al-Baqarah. Lalu ada Nabiullah Khidir alaihissalam. Dalam literatur Yahudi dikenal dengan sebutan Melkisedek. Dan ini dikisahkan dalam suratul Kahfi. Lalu yang ketiga, ada Nabi Uzair, dikisahkan dalam surat Taubah. Uzair dalam literatur Yahudi dikenal dengan sebutan Ezra. Lalu yang ketiga, ada Nabi dan Rasul
yang tidak disebutkan dalam Al-Quranul Karim secara tekstual maupun secara kontekstual, tetapi dikisahkan di dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Contohnya yakni Nabi Allah Syith alaihissalam yang merupakan putra Nabi Allah Adam alaihissalam yang melanjutkan keturunan yang soleh yang kelak akan menurunkan Nabi dan Rasul dan orang-orang mulia lainnya. Lalu ada kisahnya Nabi Allah Syam'un Al-Ghazi. Dalam literatur agama lain atau Yahudi dan Nasrani dikenal dengan sebutan Samson, yang terkenal ibadahnya yang tidak luntur oleh waktu dan tempat, dan ada banyak para utusan-utusan lain yang dikisahkan di dalam hadis baginda Nabi SAW. Lalu yang keempat, ada tokoh yang secara tekstual disebut di dalam Al-Quranul Karim, namanya disebutkan secara jelas oleh Al-Quran, tetapi para alim, para ulama berbeda pendapat atau terjadi ikhtilaf atau tidak sepakat di antara para ulama, apakah tokoh ini tergolong daripada Nabi dan Rasul, ataukah ini hanya orang soleh yang Allah abadikan namanya dalam Al-Quran. Siapa contohnya? Kita mengenal ada namanya surah Luqman, yang mengisahkan kisah seorang ayah bernama Luqmanul Hakim, yang ia mendidik anaknya sehingga anaknya menjadi orang yang soleh, dan itu diabadikan dalam suratul Luqman dalam Al-Quranul Karim. Tetapi para alim ulama itu masih terjadi ikhtilaf apakah beliau Nabi dan Rasul atau hanya orang soleh. Lalu ada kisah Dzulqarnain yang sampai hari ini masih terjadi ikhtilaf di kalangan para tafsir, ulama ahli tafsir dan para kalangan sejarawan Islam. Apakah ini Nabi dan Rasul atau hanya seorang raja yang soleh? Dan Dzulqarnain sendiri masih menjadi pertimbangan para ulama. Siapa sebenarnya tokoh ini? Karena itu hanya suatu julukan. Ada yang mengartikan itu adalah Alexander Agung, ada yang mengatakan itu Quraisy Agung, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, ada Nabi dan Rasul yang disebutkan di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quranul Karim. Jadi perlu kita garis bawahi bersama, di dalam toleransi beragama yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam kita mengambil akidah atau tauhid atau konsep teologi ketuhanan, maka kita dilarang untuk mengambil dari kitab-kitab suci agama selain agama Islam atau kitab suci sebelum Al-Quranul Karim. Tetapi dalam hal sejarah, dalam hal tarikh, dalam hal sejarah, kita diperbolehkan mengambil literatur dari luar Al-Quranul Karim atau dari kitab-kitab suci sebelum Al-Quranul Karim. Karena sebagaimana di dalam i'tiqad akidah Islam, kitab suci yang sebelum Al-Quranul Karim yang ada hari ini sudah mengalami revisi beberapa kali. Maka dalam hal sejarah kita diperbolehkan mengambil referensi atau literatur dari kitab-kitab suci sebelum Al-Quranul Karim. Siapa contoh Nabi dan Rasul yang disebut banyak oleh kitab suci sebelum Al-Quranul Karim? Contoh ada Nabi Daniel yang makamnya ada di Mesir dan beberapa tempat. Dan itu menjadi seorang tokoh Nabi dan Rasul yang cukup fenomenal dan cukup terkenal di kalangan masyarakat Yahudi baik dulu maupun hari ini. Lalu Nabi dan Rasul selanjutnya adalah Nabi dan Rasul yang kata para ulama bisa jadi tokoh-tokoh atau pimpinan-pimpinan atau pemuka-pemuka dari agama-agama selain Islam atau non-Muslim, yang bisa jadi kemungkinan besar beliau adalah Nabi dan Rasul yang diutus untuk kaum tersebut. Siapa contohnya? Contohnya kita sebut saja di agama Buddha ada nama Siddhartha Gautama. Di agama Hindu ada Krishna. Di agama Majusi ada Zoroaster. Di agama Konghucu ada Kongzili. Nah, kata para ulama, kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya bisa jadi kemungkinan besar beliau-beliau itu adalah para nabi dan rasul juga yang diutus kepada kaum-kaumnya. Maka bagi kita dilarang untuk menghina apapun yang menjadi pemuka-pemuka daripada agama-agama selain Islam. Jamaah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan,
ulama'i ummati ka'ambiya'i bani Israel. Para nabi dan rasul itu dominasinya adalah berasal dari bangsa Bani Israel. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan bahwasanya ulama dari golongan umatku itu laksana nabi-nabinya Bani Israel. Para ulama tafsir mengatakan maksud hadis ini ada dua. Ada yang mengatakan bahwasanya ketinggian derajat makomnya, ada yang mengatakan jumlahnya yang banyak. Nah, maka kalau kita perhatikan saat ini, di zaman ini memang banyak para ulama yang ada di sekitar kita. Dan bisa jadi juga makomnya sama dengan makomnya para nabi Bani Israel. Maka tugas bagi kita semua adalah untuk mendekatkan diri kepada para ulama-ulama kita. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا يا رمضان مرحبا Belanja hemat, sehat di babak senang. Daging pilihan, mantap dan terjamin. Pilih yang segar, pilih yang terbaik. Di babak senang, pasti puas hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Profesor Dr. Haji Muhammad Adil MA, PLT Rektor UIN Raden Patah Palembang, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga amal kita di bulan yang suci ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Hari Apiansa, Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Semoga di bulan yang suci ini kita senantiasa diberkahi kesehatan, kekuatan iman, dan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.